pada video sebelumnya. Hello, 90s. Satu demi satu. Setelah menyelesaikan tur album ketiga ini, mereka berempat bersiap untuk mengerjakan album keempat. Pengerjaan album keempat ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Foo Fighters terbang ke Los Angeles untuk menggarap materi-materi album baru pada saat itu. Mereka menghabiskan kurang lebih 4-5 bulan di studio tersebut dan menghabiskan biaya jutaan dolar. Namun hasil yang didapat sangat mengecewakan mereka. Tidak seperti yang kami bayangkan dan membuat kami semua kecewa, ucap Dave Grohl. Single Times Like This yang sedang mereka siapkan membuat semuanya berantakan. Bukan lagunya, namun keseluruhan elemen musiknya tidak seperti yang mereka inginkan. Seperti mendengarkan orang lain sedang memainkan lagu ini, tambah Dave Grohl. Lalu ia menyadari bahwa tidak ada semacam antusias dari Foo. Semuanya seperti kehilangan sentuhan. Album ini seperti menjadi penentuan akan masa depan Foo Fighters. Taylor Hawkins mengerjakan keseluruhan drum tanpa bantuan Dave Grohl lagi. Chris Shiflett sebagai anak baru di band menjadikan album ini sebuah momen dalam karirnya mengerjakan rekaman pertamanya dengan Foo Fighters. Tensi kekecewaan personil atas pengerjaan album ini semakin tinggi. Pada April tahun 2002 mereka memutuskan untuk break selama beberapa bulan guna meredakan ketegangan dan mengembalikan mood lagi. Chris dan Taylor sempat terpikir bahwa Foo Fighters akan bubar. Dave Grohl sempat mengatakan pada Taylor Hawkins bahwa ia akan menjadi drummer band Queen of the Stone Age dan melakukan tur bersama mereka. Chris Shiflett membantu band saudaranya serta kembali ke band lamanya. Lalu Nate Mendel bergabung dengan band rock Juno dan kembali ke band lamanya yaitu Sunny Day Real Estate di mana ia bereuni dengan William Goldsmith. Taylor Hawkins selalu bergabung dengan mantan basis Gen Addiction yaitu Eric Avery. Menjelang akhir bulan April tahun 2002, Foo Fighters dijadwalkan bermain di Coachella Festival, sebuah festival musik besar yang diadakan selama 2 hari di California. Sekitar 60 band akan tampil seperti Oasis, Björk serta mereka tentunya. Queen of the Stone Age juga akan dijadwalkan bermain pada hari pertama lalu Foo Fighters di hari kedua. Dave Grohl merasa bahwa ini merupakan penampilan Foo yang terakhir. Pada saat Foo sedang latihan, tensi antar personil belum mereda, malah semakin meningkat terutama antara Dave Grohl dan Taylor Hawkins. Namun akhirnya mereka memutuskan menyelesaikan konser ini dan akan berdiskusi tentang masa depan band setelah itu. Taylor Hawkins mengatakan bahwa ia melihat penampilan Dave Grohl bersama Queen of the Stone Age di hari pertama festival dan ternyata hal itu sangat berarti bagi Dave Grohl. Aku tidak tahu tentang hal itu sebenarnya. Namun menurutku seperti itu, meski Dave tidak pernah mengatakannya kepadaku. Faktanya setelah hari itu jadwal Foo Fighters bermain, mood kami semua terasa sangat bagus, jelas Taylor. Setelah acara tersebut kami berjalan berdua dan Dave mengatakan bahwa kita pulang ke Virginia, menyelesaikan rekaman lalu melakukan tur dan kita menjadi band yang beneran lagi, tambahnya. Penampilan pertama kami setelah album itu selesai adalah bermain di Reading Festival, dan itulah di mana momen kami menjadi Foo Fighters kembali, ucap Taylor lagi. Pada prosesnya, Dave Grohl mengambil break selama 2 minggu dari Queen of the Stone Age untuk menyelesaikan album Foo Fighters. Sebelum akhirnya ia melanjutkan dan menyelesaikan tur bersama mereka. This was my last show with Queens of Stone Age. Yeah, 今日がね最後の Queens of Stone Age と最後の show. Well, for now. Maybe later we'll do more, but I gotta go do Foo Fighters stuff now. Right. Dave dan Taylor menyelesaikan proses demo mereka di studio Dave Grohl di Virginia. Ia juga berkonsultasi dengan seorang produser bernama Nick Raskulinecz dan lalu memintanya menjadi produser mereka. Lalu Nate dan Chris menyelesaikan bagian rekaman mereka di studio bernama Hook di Los Angeles, dengan dibantu Nick tentunya. Bersamaan dengan itu Dave Grohl kembali melakukan tur bersama Queen of the Stone Age. Album keempat ini diberi nama One by One. Diambil dari lirik lagu hits mereka yaitu All My Life yang menurut Dave Grohl sangat masuk akal mengingat kondisi mereka saat itu yaitu mengenai hubungan personal antara mereka.
Album ini dirilis pada tanggal 22 Oktober tahun 2002 dan meraih kesuksesan dengan terjual 122.000 kopi pada minggu pertama. 1,3 juta kopi di Amerika Utara dan 2 juta kopi di seluruh dunia pada Januari 2003 dan mendapatkan sertifikat platinum. Mereka juga memenangkan Grammy Award pada 2003 untuk single All My Life sebagai Best Hard Rock Performance. Foo Fighters, All My Life. Are gonna actually win these things. At least we don't. But Lalu setahun kemudian album mereka meraih Best Rock Album di ajang Grammy Award 2004. Luar biasa ya setelah melalui berbagai drama. Nama Foo Fighters semakin melejit dan menjadi band besar setelah itu. Total Foo Fighters telah mengeluarkan 10 album hingga hari ini. Momen di album keempat benar-benar menjadi penentu akan masa depan mereka. Pat Smear kembali bergabung dengan Foo sebagai gitaris tour pada 2005 dan resmi menjadi anggota Foo Fighters pada 2010. Mereka juga menambahkan seorang pemain keyboard bernama Rami Javé sejak 2005 dan resmi menjadi anggota Foo Fighters pada 2017. Mereka mampu melalui masa-masa suram dan sulit itu dengan baik. Namun, 20 tahun kemudian mereka kembali didatangi masa-masa suram. Pada saat tengah melakukan tur album baru mereka yang dirilis pada tahun 2021 yaitu Medicine at Midnight, tepatnya di Kolombia, Taylor Hawkins ditemukan meninggal di kamar hotelnya pada tanggal 25 Maret tahun 2022 di Bogota, tepat di hari di mana pada malamnya mereka dijadwalkan bermain di kota tersebut. Dikabarkan bahwa terdapat 10 jenis zat dalam tubuhnya menurut tim forensik kepolisian Bogota. Kabar ini tentunya mengejutkan semuanya terutama Dave Grohl. Foo Fighters langsung membatalkan secara resmi jadwal malam hari itu, serta jadwal sisa tur mereka di Amerika Selatan termasuk Festival Lollapalooza di Brazil pada tanggal 27 Maret dan rencana bermain di Grammy Award pada tanggal 3 April tahun 2022. Mereka tengah berduka. Bukan hal yang mudah baik bagi para fans yang mendengar kabar pagi itu langsung menuju hotel di mana Taylor Hawkins menginap untuk berkumpul dan meletakkan karangan bunga. Mereka juga menyalakan lilin di venue acara malam itu. Tidak hanya para fans, para artis dan musisi dunia juga menyampaikan duka cita yang mendalam melalui akun media sosial mereka. Beberapa tempat venue musik di dunia juga menuliskan duka cita mereka di depan tempat mereka. Dunia musik tengah berduka pada hari itu. Foo Fighters memutuskan kembali ke Amerika Serikat beberapa hari kemudian. Sosok Taylor Hawkins memang tidak hanya sebagai drummer Foo Fighters, namun ia juga dikenal sangat akrab dengan siapa saja. Maka dari itu tidak hanya keluarganya atau Foo Fighters tentunya, namun banyak yang merasa kehilangan sosok Taylor Hawkins, terutama Dave Grohl. Hal ini yang sempat ia takuti di tahun 2001 saat Taylor overdosis di London. Bagi Dave, Taylor tidak hanya sebagai teman di Foo Fighters namun ia merasa bahwa Taylor adalah adiknya sendiri. Kedekatan mereka juga terlihat apabila Foo Fighters melakukan interview terutama di TV. Paling sering adalah mereka berdua yang muncul, yaitu Dave dan Taylor. Dan hal tersebut sudah berlangsung sejak Taylor Hawkins bergabung dengan Foo Fighters. Taylor Hawkins tidak hanya sebagai drummer namun ia seperti orang penting kedua di Foo Fighters. Bagi Dave Grohl, mungkin ini seperti pukulan baginya seperti saat ia kehilangan Kurt Cobain di Nirvana. Semoga saja Dave dan Foo Fighters akan kembali dari duka mereka dengan semangat baru. Rest in peace Taylor Hawkins. Tetap semangat Dave Grohl dan keep rockin' Foo Fighters.